Selamat pagi, Semi, Andin, dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Praktik ekonomi sirkular berfokus pada siklus yang tertutup, di mana mengutamakan ketahanan produk dan juga mengurangi limbah melalui proses daur ulang, perbaikan hingga penggunaan kembali yang nantinya akan menghasilkan sistem yang lebih ramah lingkungan. Praktik ini sangat cocok dan juga mendukung untuk penerapan gaya hidup zero waste, di mana masyarakat akan berupaya sebaik mungkin untuk mengurangi sampah dan juga limbah dengan gaya seperti reduce, reuse, recycle, dan juga road. Ada banyak sekali langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat, dan untuk mengetahuinya bersama, kita saat ini sudah bersama dengan salah satu aktivis lingkungan, yaitu adalah Mas Nizam. Selamat pagi, Mas Nizam. Pagi, Mbak. Kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Luar biasa. Baik, Mas Nizam, hari ini kita berbicara terkait zero waste. Dari aktivis lingkungan sendiri, ini apa sih sebenarnya langkah masyarakat yang bisa dilakukan? Langkah-langkah kecilnya di masyarakat itu apa? Sebenarnya langkah yang bisa dilakukan masyarakat kan tinggal menerapkan prinsip 3R ya, reduce, reuse, dan recycle. Jadi kalau masyarakat sudah bisa mulai mengurangi produksi sampah, misal ketika beli makanan atau minuman menggunakan tepak dan tumbler, nah, otomatis kan sudah tidak menggunakan kemasan plastik yang diberikan oleh pedagangnya atau minuman, bahkan tidak menggunakan sedotan gitu. Terus kalau ketika berbelanja di swalayan kan bisa membeli kemasan yang lebih besar. Kalau sampo atau deterjen, sabun bisa beli kemasan yang lebih besar, karena kan kalau lebih besar habisnya kan lama, otomatis menunda sampah kemasan tersebut ke tempat sampah. Kalau kita beli yang kecil-kecil, sehari sudah masuk sampah, Tuh. Oke, saat ini di Surabaya sendiri itu kan ada lembaga tunas hijau, begitu ya, yang dimana ini juga bergerak di aktivis lingkungan juga. Salah satunya ada Mas Nizam di sini. Tunas hijau sendiri ini berperan apa sih, Mas, untuk menggaungkan begitu ya gerakan zero waste ini kepada masyarakat? Kami di sini sebagai mitra dari pemerintah Kota Surabaya yang mengajak seluruh warga Surabaya atau lebih luas lagi se-Indonesia itu agar bisa mengolah sampahnya dari sumbernya, dari rumah. Tak hanya itu, juga mengajak masyarakat untuk menanam tanaman. Jadi tak hanya mengolah sampah, juga mengajak warga itu menanam tanaman budidaya toga, sayuran, hingga tanaman yang berkayu seperti itu. Apalagi terus kita kan banyak program ya di Surabaya ini, seperti Pangeran Putri Lingkungan Hidup Surabaya, atau mungkin kalau yang nggak tahu atau yang nggak paham seperti duta lingkungan. Bedanya mereka diajak membiasakan diri untuk mengerjakan proyeknya lingkungan hidup, ada yang budidaya tanaman, ada yang pengolahan sampah organik, non organik seperti kertas, seperti plastik, saset, ada yang limbah tekstil juga ada. Terus mereka juga punya banyak media yang dipakai, terutama sampah organik, ada yang menggunakan tong komposter aerob, ada yang menggunakan kompos bag, ada yang menggunakan takakura, atau dengan hewan, yaitu maggot BSF dengan belatung. Dengan belatung itu sampah organik bisa habis dalam 1 hari, cepat untuk pengolahan sampah organiknya. Oke, baik. Nah, Mas, selain tadi adanya gerakan-gerakan aksi nyata di lingkungan masyarakat, salah satunya juga diwakilkan oleh putra-putri terbaik begitu ya, ada duta lingkungan. Dan ini juga berangkat dari anak-anak yang masih sekolah begitu. Ada nggak sih saat ini juga teman-teman semuanya ini juga sedang melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Nah, ini boleh diceritakan tentang gerakan ini juga, Mas? Sebenarnya gerakan bersih pantai ini kan awalnya kita itu melakukan momentum ya. Misal kita Hari Laut Dunia atau World Clean Up Day. Tapi semenjak COVID itu kan, kita coba mencoba komitmen untuk melakukan bersih pantai ini seminggu sekali. Dan sejak COVID itu sampai sekarang sudah seri ke 215. Kita sudah membersihkan pantai di sepanjang area pesisir pantai Surabaya, mulai dari
Kenjeran lama itu yang batu-batu, terus pantai yang Patung Surabaya hingga sampai ke Tambak-Odi Mangrove. Tuh. Dan yang ikut pun tak hanya dari yang duta lingkungan, juga kita ada program Surabaya Eco School, itu yang lomba antar sekolah. Kalau yang Pangeran Putri kan antar individu siswa se Surabaya. Kalau ini ya kalau Eco School itu se Surabaya antar sekolah gitu. Oke. Jadi bersih pantaian yang diikuti ini mereka selain membersihkan sampah juga menjalin tali silaturahmi antar wali murid, antar sekolah, terus juga mereka kalau bertemu senang terus bermain juga di pantai gitu. Ya, oke. Mas, sedikit aja Mas untuk harapan ke depannya kepada masyarakat ini terkait gerakan Zero Waste dan juga lingkungan. Apa yang harus mereka lakukan? Tentunya ini ya harus kita sudah mengajak ya, menggaungkan dan selalu mengingatkan. Tapi ya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk mencoba menerapkan prinsip 3R. Kita coba untuk mengurangi ya, bukan berarti kita tanpa plastik, ya bukan. Kita mengurangi penggunaan plastik yang sebelumnya sehari kita bisa memproduksi sampah plastik sebanyak 5 kemasan. Nah, kita coba kurangi jadi 1 kemasan. Ataupun kalau dalam 1 hari tidak memproduksi sampah itu justru lebih baik dan membantu pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam pengurangan sampah di TPA, karena kan TPA Benowo juga ada limit kapasitasnya ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nizam sudah berbagi bersama kami. Semoga ini apa yang disampaikan juga bisa diterapkan oleh masyarakat juga begitu ya. Bagaimana nantinya gerakan Reduce, Use, Recycle ini bisa diterapkan di lingkungan mereka masing-masing. Terima kasih banyak Mas Nizam dan juga saudara. Tadi baru saja Anda mendengarkan bersama begitu ya bahwa penerapan gaya hidup Zero Waste ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah hidup yang sederhana mulai dari lingkungan rumah dan juga bisa diterapkan bersama dengan adik-adik kecil kita agar mereka bisa lebih paham dengan penerapan gaya lingkungan yang sehat di rumah mereka masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, saya Kansa Akila melaporkan dan kembali ke Andin dan Sevi di studio. Kansa